masuk alkohol 1 sampai 1,5. Dalam hal ini bisa yang beredar di masyarakat biasanya bentuk bir itu 1 sampai 1,5. Yang kedua, minuman beralkohol 5 sampai 20%, anggur atau wine, anggur merah ya, yang biasa ada di masyarakat. Dan yang ketiga adalah alkohol yang kadarnya di atas 20 sampai 45%, contoh arak, whisky maupun vodka. Ini juga beredar. Makanya hati-hati adik-adik dalam hal ini, jauhi tentang ini termasuk minum-minuman beralkohol. Lanjut tuh. Akibatnya sudah jelas nanti pengaruhnya setelah minum dan pengaruh sistem pencernaan terhadap kesehatan kita. Lanjut tuh. Pengaruh termasuk juga akan mempengaruhi sistem saraf juga. Semua yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang pasti indikasinya adalah kesehatan, ya, baik itu masalah saraf maupun pencernaan. Lanjut tuh. Ketentuan pidana sama nomor 12 tentang distribusi dan izin, ini yang di Kota Batam. Lanjut tuh. Lanjut terus. Terima kasih. Untuk adik-adik masalah narkoba memang saya cuplik sedikit-sedikit, tidak detail karena juga keterbatasan waktu. Lanjut Bu, bisa ke arah kenakalan remaja, bisa yang tadi balik. Oke. Nah ini aja. Ya nanti jadi dua terkait kenakalan remaja dan narkoba ini sangat terkait ini karena usia adik-adik adalah usia lanjut tuh. Nah nanti ada definisi apa yang menjadi remaja adalah yang umurnya antara 12 sampai 19 tahun. Adik-adik antara itu kan ya, betul. Nah, jadi adik-adik katakan remaja karena antara usia 12 sampai 19 tahun, usia-usia produktif. Di sini sangat rentan anak yang sudah memasuki remaja. Termasuk di sini sudah ada ciri-cirinya, ya, masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Lanjut tuh. Lanjut, kali satu. Gak bisa dibuka. Ya lanjut. Nah, ini termasuk ciri-ciri tingkah laku di usia remaja ya. Ada 4 ciri-cirinya, mulai berperilaku tidak seperti biasanya atau sebelumnya. Yang kedua, kemauannya anak suka ditebak, sering berubah pendirian, bahkan kadang-kadang berlaku atau berupaya bertentangan dengan kehendak orang tua. Lanjut Bu. Kenakalan remaja biasa dilakukan oleh remaja di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Ini sangat terkait nanti. Lanjut tuh. Nah ini, yang pertama bisa berani pada orang tua, suka berbuat seenaknya sendiri. Ini ciri-ciri dari remaja. Gitu. Menyalahgunakan narkoba yang tadi sangat terkait kan, ya, minum minuman keras, malas belajar atau bekerja membantu orang tua, ya, juga sering bolos. Ini adalah ciri-ciri ikutan atau coba-coba main judi dan suka melanggar hukum, coba-coba melanggar hukum. Lanjut tuh. Ya, mengapa remaja itu nakal? Ya, karena pertama bisa kurang perhatian dari orang tua, di mana orang tua mungkin ada
permasalahan dengan keluarga, kurang pengawasan dari orang tua, ya sama orang tua juga bisa dibiarkan anak-anak, tidak diarahkan. Waktunya belajar tidak disuruh atau diingatkan. Lanjut tuh. Lingkungan keluarga bisa mempengaruhi, yaitu karena perhatian orang tua yang kurang, ya kurang atau pengawasan dari orang tua, pengendalian sangat dimanja, jalur opoi dituruti, jalur sepeda dituruti. Ini juga akan mempengaruhi menjadi kenakalan remaja. Ya, tidak adanya aturan khusus di lingkungan keluarga. Kapan waktunya sholat, tidak sholat. Waktunya belajar, tidak dilaksanakan. Waktunya membantu orang tua, tidak ikutan membantu. Itu ciri-cirinya, ya, yang bisa mempengaruhi anak-anak itu menjadi nakal. Lanjut tuh. Di lingkungan sekolah biasanya kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah, yang sudah diatur di lingkungan sekolah. Lanjut tuh. Di lingkungan tempat tinggal juga demikian, ya tidak memperhatikan, ya suka main judi, suka main perempuan, ya berkomunikasi atau bergaul dengan bromocora. Bromocora ngerti? Orang yang sudah keluar masuk melaksanakan tindak pidana, itu namanya bromocora. Ya, sering melanggar hukum di lingkungannya. Lanjut tuh. Faktor sosial kenakalan remaja, contoh-contohnya demikian. Kurangnya pengertian terhadap agama, ini adalah sangat penting karena akan mengerem tindakan-tindakan kita di lingkungan. Budaya barat, ya sopo sing suka itu menggunakan semir, itu cara budaya barat. Sebenarnya di kita itu tidak ada, karena banyaknya media sosial kita akhirnya ikut-ikutan. Ya, pola hidup yang glamor, ya biasanya hidupnya seperti ala kadarnya, sekarang tidak selayaknya, ya. Kebebasan penyiar media elektronik, ya penggunaan media sosial yang adik-adik gunakan itu, ya tolong diperhatikan, jangan main share, diambil di share, ya nanti akan ini nanti terkait dengan undang-undang ITE, sangat terkait semua nantinya. Lanjut tuh. Bagi kalangan orang tua remaja adalah harapannya, ya masa depannya adalah orang tua itu, masa depannya adalah anak-anaknya, ya akan membawa nama baik daripada orang tua. Adik-adik akan membawa nama baik. Nek berperilaku yang kurang benar di sekolah, nanti pasti ada terkaitnya dengan orang tua. Nanti kenanya, anaknya siapa ini? Si A, katakanlah gitu, yang kena narkoba, pasti demikian. Ini adalah efek-efek daripada akibat adik-adik kalau melaksanakan kenakalan di sekolah, di lingkungan maktur maupun agama. Lanjut. Bagi orang tua juga sangat terkait, ya. Contoh, aktivitas orang lain diganggu, misalnya remaja menyetop kendaraan dipaksa terus naik rame-rame, contohnya nonton sepak bola yang biasanya di jalur pantura, ya. Kalau di sini saya lihat kayaknya tidak ada. Lanjut tuh. Terhadap pemerintah, ya larangan pemerintah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, biasanya demikian. Mungkin menggunakan petasan sehingga mengganggu lingkungan, ya silahkanlah kalau main seperti, tapi jangan mengganggu lingkungan. Walaupun itu larangan, namun kita tetap menghimbau, diupayakan jangan mengganggu orang lain. Lanjut tuh. Bagaimana cara menanggulangi kenakalan remaja? Nah, ini terkait adalah orang tua kalian harus bisa menjadi contoh. Jadi orang tua tidak membiarkan adik-adik, ya. Jadi terus kedua, mendengarkan pembicaraan remaja, mengarahkan hal-hal yang baik dan tidak otoriter. Jadi orang tua tidak secara otoriter. Lanjut tuh.
Orang tua bisa mengendalikan adik-adik, ya, tugas orang tua mengendalikan, ya, jadi diawasi. Makanya kalau orang tua nih, kamu ditanya kemana jam segini belum pulang, itu adalah bentuk pengawasan dan pengendalian adik-adik, kewajiban orang tua. Lanjut tuh. Kalau di sekolah juga demikian, di lingkungan sekolah juga aturan-aturan sekolah yang sudah diberikan oleh Dewan Guru. Jadi seperti adik-adik yang dari SMP ke SMK budayanya beda. Nanti disesuaikan di lingkungan SMK-nya. Jangan disamakan dengan kemarin waktu di SMP. Aturan-aturan ada, apa yang sudah diterapkan di SMK nanti secara detail ada setelah nanti sudah pembelajaran secara tatap muka. Sementara masih belum bisa mengenal satu sama lain. Dari SMP mana, dari desa mana masih belum. Nanti secara bertahap, nanti situasi kalau sudah pandemi ini sudah berakhir, nanti bisa kembali normal seperti dulu, ya nanti bisa dilanjutkan lebih enak lagi. Lanjut Bu. Contoh tadi sangat terkait, ya, kenakan remaja dengan narkoba, ya. Akhirnya malas sekolah, ya suka bolos, itu termasuk efek-efek. Lanjut tuh. Nah ini remaja yang berisiko tinggi adalah remaja yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Tadi nggak sakar PDW, ya sakar PDW adik-adik kandani, waya sholat gak dilaksanakan. No. Sebenarnya sudah dilaksanakan karena adik-adik sudah menginjak remaja, jadi sudah nggak ditegur-tegur, sudah tahu waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya membantu orang tua, ya kapan berangkat sekolah nggak usah di perintah-perintah lagi sama orang tua. Lanjut. Demikian cukup Bu, kira-kira karena waktunya juga itu sangat terbatas, kita nggak boleh berlama-lama. Protokol kesehatan tetap sudah dilaksanakan. Ada yang urip, tapi ikhtiar kita tetap usaha kita, ya, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, ya, itu tetap kita laksanakan. Sampai kapan? Sampai pemerintah nanti akan memberi informasi lebih lanjut, mau pihak dari Muspika atau Forkompimcam yang dalam hal gugus tugas nanti akan memberi informasi. Alhamdulillah informasi saat ini untuk Kecamatan Puspo dinyatakan sudah hijau dan lumbang untuk Kabupaten Pasuruan. Namun untuk Pasrepan, Gondang Wetan itu masih ada kriterianya baik oranye maupun kuning, ya adik-adik. Walaupun kita sudah hijau, tetap kita protokol kesehatan kita laksanakan. Demikian karena keterbatasan waktu juga sangat cepat kita memberi sosialisasi, mengingat karena yaitu tadi kita nggak boleh lama-lama, harus dibatasi baik jumlah maupun waktunya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada? Tidak ada. Terima kasih. Kalau demikian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih baik kepada Ibu Kepala Sekolah, KTU, Dewan Guru, juga kesiswaan, juga adik-adik semua yang sudah melaksanakan MPLS di SMK Negeri 1 Puspo. Selamat melaksanakan belajar tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti pelajaran sesuai harapan nusa dan bangsa, juga cita-cita adik-adik sekalian. Demikian kami selaku narasumber dari Polsek Puspo, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di adik-adik. Juga dalam pemberian materi tadi sangat cepat, kami mohon maaf karena keterbatasan, juga jaga jarak masih dalam
masa pandemi. Demikian akhirul kalam, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.